Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam dengan NIM 34021900132 kelas manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat tentang analisis penilaian kerja, reward dan punishment terhadap kinerja karyawan. Di sini latar belakangnya sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi karena keberhasilan organisasi sangat tergantung dari kualitas dan kinerja individu-individu yang ada dalam organisasi. Prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi secara kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan yang bekerja di institusi itu, baik pemerintah maupun perusahaan bisnis, untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan masalah di sini berdasarkan fenomena gap dan research gap pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh reward terhadap kinerja karyawan pada PT Widuri Jaya Snack. Yang kedua, bagaimana pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan pada PT Widuri Jaya Snack. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan pada PT Widuri Jaya Snack. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian spinning PT Widuri Jaya Snack sebanyak 63 karyawan. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, yaitu semua populasi diambil sebagai responden penelitian. Analisis data penelitian menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya, reward and punishment dapat menjadi suatu yang berwujud atau tidak berwujud yang organisasi berikan kepada karyawan, baik sengaja atau tidak sengaja, sebagai imbalan atas potensi karyawan atau kontribusi atas pekerjaan yang baik. Dan untuk karyawan yang menerapkan nilai positif sebagai pemuas kebutuhan tertentu, reward adalah usaha menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di lingkungan kerja yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya, menurut Nawawi tahun 2005. Metode penelitian, di sini saya menggunakan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Widuri Jaya Snack Kawali sebanyak 63 orang. Divisi produksi di perusahaan terdiri dari 3 bagian, yaitu spinning, bagian whipping, dan bagian finishing. Alasan pemilihan spinning adalah bagian ini adalah bagian yang paling penting dalam kegiatan produksi dalam pencapaian target produksi PT Widuri Jaya Snack. Diambil sebanyak 63 responden. Metode pengumpulan data. Data primer ini peneliti memberi daftar pertanyaan pada seorang responden berupa kuesioner. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode wawancara dan kuesioner. Yang pertama, metode wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pimpinan PT Widuri Jaya Snack sebagai peneliti dan wawancara dengan karyawan. Yang kedua, metode kuesioner. Karyawan melakukan pengisian kuesioner kemudian diambil kembali. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama tentang pengaruh reward terhadap kinerja karyawan. Di sini ada rumusnya yang menghasilkan angka positif dan signifikan dan mengindikasikan bahwa semakin baik reward di perusahaan, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya, semakin tidak baik reward perusahaan, maka akan semakin menurunkan kinerja karyawan. Reward dapat menjadi sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang organisasi berikan kepada karyawan, baik sengaja atau tidak disengaja. Di sini ada menurut para ahli tentang reward dan punishment. Yang selanjutnya adalah variabel X2 ke Y, pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan. Hasil olah data pada tabel 3 ini didapatkan rumus sebagai berikut. Angka positif yang didapat dari rumus ini merupakan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik resepsi karyawan dalam menanggapi punishment di perusahaan, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya, semakin buruk persepsi karyawan dalam menanggapi punishment di perusahaan, maka akan semakin menurunkan kinerja karyawan. Tindakan teguran terhadap suatu pelanggaran di perusahaan perlu dilakukan guna untuk memperbaiki dan menjaga peraturan yang berlaku. Punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.
Punishment didefinisikan sebagai tindakan menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil yang dilakukannya perilaku tertentu. Menurut ini adapun di sini teori menurut para ahlinya. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan reward terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara reward terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan semakin baik reward di perusahaan maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Selainnya itu secara parsial dapat pengaruh yang positif dan signifikan punishment terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara punishment terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan semakin baik persepsi karyawan dalam menagih punishment di perusahaan maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Reward dan punishment sebagai pemicu kinerja dan karyawan. Kesimpulan dan saran. Pemberian reward dan punishment sangat penting dilakukan dalam perusahaan ataupun organisasi karena sangat berpengaruh terhadap apa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan atau organisasi. Hal ini menunjukkan semakin baik persepsi karyawan dalam menanggapi punishment di perusahaan maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya semakin buruk persepsi karyawan dalam menanggapi punishment di perusahaan maka akan semakin menurunkan kinerja karyawan. Selanjutnya daftar pustaka. Di sini ada Abdullah 2014 Manajemen Evaluasi Kinerja Karyawan Yogyakarta. Agung Dwi Nugroho, Ghazali Hasan, Hasibuan, IPA Cepis, Kreitner, dan lain-lain. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.